Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oci Oktaria, mahasiswa PPG dalam jabatan PGSD Angkatan 2 tahun 2021 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan UKIM praktik pembelajaran kelas 5 tema 9 subtema 3 pada pukul 10 pagi tanggal 18 Agustus 2021. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ibu, pagi Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa Randi tolong pimpin doanya? Sebelum kita belajar kita mulai berdoa. Ya, terima kasih. Anak-anak, apakah kalian sudah hadir semua hari ini? Ada yang tidak masuk konnya? Sepertinya ada satu ya yang belum masuk, EN. Ya. Ada yang tahu kemana En? Enggak tahu. Oke, kita lanjutkan saja. Sebelum pembelajaran kita mulai, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, Ibu akan memutarkan sebuah lagu. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat iklan dalam koran atau media cetak? Kira-kira pernah tidak melihat iklan di koran? Pernah, Bu. Ya, kalau pernah apa saja yang kalian lihat di iklan itu? Pernah melihat iklan apa saja? Iklan makanan. Ya, iklan makanan. Kemudian ada iklan apa lagi? Iklan beli motor, mobil, dan rumah, Bu. Iya, iklan tadi ada yang jawab iklan makanan. Kemudian tadi juga ada yang menjawab iklan minuman. Ya, kemudian tadi juga ada yang menjawab iklan apa tadi? Iklan jual beli motor, mobil, dan rumah. Iya, anak-anak, pelajaran kita hari ini mengenai tentang iklan tadi yang sudah kalian sebutkan tadi. Ibu akan menampilkan media pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, subtemanya 3, manusia dan benda lingkungannya, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama,
Dengan kegiatan menganalisis gambar iklan, kalian dapat menyebutkan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan, siswa kalian dapat mengidentifikasikan pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. Yang ketiga, melalui lembar kerja peserta didik, kalian dapat mengamati sebuah iklan media cetak. Kemudian dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran, kalian dapat menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan contoh benda termasuk zat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui LKPD, kalian mengerjakan latihan mengenai zat tunggal dan kalian juga dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur dan senyawa yang tepat. Nah, anak-anak, coba lihat gambar yang Ibu tampilkan. Coba kalian amati kira-kira di situ gambar apa yang kalian lihat. Coba Ibu ingin bertanya kepada Jihan. Jihan? Bu. Ya, Jihan, coba kamu lihat produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Produk minuman aqua botol. Iya, produk minuman aqua botol. Iya. Ada yang lain? Tidak? Kemudian Ibu akan bertanya lagi. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Coba, siapa yang mau menjawabnya? Asila, boleh? Di iklan itu terdapat minuman aqua botol dan 3 orang yang sedang meminumnya. Oh iya, nah jadi di iklan ini menurut Asila terdapat 3 orang yang sedang meminum aqua botol tersebut. Iya. Kemudian bagaimana kesimpulan dari iklan tersebut? Coba Ibu ingin bertanya kepada Wapawapi, bagaimana kesimpulan tentang iklan tersebut? Kesimpulannya mereka sedang minum air karena dengan minum air membuat tubuh kita sehat. Iya, menurut Wapawapi kesimpulannya mereka meminum air karena dengan meminum air membuat badan menjadi sehat. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan pengertian dari iklan itu sendiri. Nah, kalian sudah ada yang tahu pengertian iklan itu apa? Sudah. Udah tahu iklan itu apa? Coba kalau udah tahu siapa yang bisa menyebutkan iklan itu apa, pengertian iklan? Nah, kalau tidak tahu, di sini iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, itu adalah pengertian dari iklan. Selain pengertian iklan, ada juga tujuan dari iklan. Nah, tujuan dari iklan itu yang pertama, memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Kemudian yang kedua, memengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Kemudian memberi informasi tentang produk jasa dan menarik halayak ramai. Nah, itu. Kemudian ada juga di sini ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Nah, ciri-ciri iklan yang baik dan benar itu yang pertama, informatif. Nah, kemudian yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Yang keempat adalah menarik. Nah, ini. Kemudian di sini juga ada macam-macam bentuk iklan. Macam-macam bentuk iklan yang pertama, iklan baris. Nah, iklan baris ini yaitu iklannya kecil. Nah,
singkat, berisi penawaran informasi tentang suatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris ini disebut juga iklan mini. Jadi, iklan yang bentuknya mini yang sering kalian lihat di koran itu namanya iklan baris. Nah, kemudian yang kedua ada iklan kolom. Iklan kolom ini adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, ini. Kemudian di sini Ibu punya contoh jenis-jenis iklan. Yang pertama di sini ada jenis iklan di koran. Nah, iklan di koran ini adalah iklan baris. Bisa kalian lihat di sini iklan barisnya, kolomnya sangat kecil-kecil ya. Di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi, iklan baris, iklannya berbentuk mini. Kemudian yang kedua ada iklan brosur. Nah, ini contoh dari iklan brosur. Yang ketiga di sini ada iklan majalah, iklan ada di majalah. Kemudian di sini juga ada iklan banner. Nah, ini seperti yang kalian pernah lihat jika kalian bepergian, sering di jalan itu ada iklan yang besar. Nah, ini namanya iklan billboard yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kemudian Ibu ingin bertanya pada kalian, di sini Ibu ada sebuah contoh iklan, coba kalian lihat. Iklan ini termasuk jenis iklan apa ya? Siapa yang bisa jawabnya? Contoh iklan yang Ibu sajikan ini termasuk contoh iklan dari iklan apa? Coba siapa yang bisa jawabnya? Coba Jihan bisa jawab? Contoh iklan baris pada koran. Oh iya. Jihan, ini adalah contoh iklan baris pada koran. Ya, iklannya berbentuk mini kalau di koran ya. Jelas anak-anak sampai sini? Ada yang ditanyakan tidak? Jelas, Bu. Tidak. Cukup. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang zat tunggal. Nah, di sini zat tunggal. Boleh siapa yang ingin membacanya? Mungkin EN coba dibaca. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya garam dapur, gula, pasir, asam, cuka, soda, kue, dan vitamin C. Iya, terima kasih EN. Di sini EN sudah membacakan pengertian dari zat tunggal itu. Apa zat tunggal? Zat yang terdiri dari sejenis materi. Nah, zat tunggal ini juga dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Di sini sudah ada contohnya tadi, ada besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Kemudian yang kedua ada senyawa. Senyawa ini terbentuk dari perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Nah, contohnya di sini adalah air. Nah, kemudian anak-anak, yang kedua di sini ada campuran. Nah, pengertian dari campuran, coba siapa yang bisa membacanya? Zat campuran? Mungkin Anggun. Anggun, halo.
Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur senyawa, dengan unsur atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup, buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Iya, terima kasih Anggun. Anggun sudah membacakan zat campuran. Nah, campuran tadi adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Nah, tadi contohnya sudah disebutkan, ada air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan udara, dan tanah. Nah, kemudian anak-anak, agar kalian lebih paham, Ibu akan memutarkan video tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita saksikan bersama ya videonya. Assalamualaikum Terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Terdengar tidak suaranya? Dengar. Ya, kalian amati video yang Ibu putar ini ya. Kelas 5 tema 9. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama yaitu pengertian zat tunggal dan zat campuran. Materi yang kedua yaitu contoh dari zat tunggal dan zat campuran. Yang ketiga, macam zat campuran. Yang keempat, perbedaan dari senyawa dan campuran. Dan materi yang kelima yaitu sifat-sifat zat campuran. Tanpa lama-lama, mari kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu pengertian zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang fungsinya hanya terdiri dari satu jenis. Contohnya, ada air, ada oksigen, ada garam, ada juga gula, yang lain ada emas, dan juga besi. Nah, selanjutnya, lalu apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang penyusunnya terdiri dari beberapa jenis. Jadi tidak hanya satu jenis. Dalam zat campuran terdiri dari dua jenis, yaitu ada zat campuran homogen dan ada zat campuran heterogen. Zat campuran homogen artinya tercampur dengan sempurna. Sedangkan zat campuran heterogen artinya tidak tercampur. Contoh dari zat campuran homogen ada air gula, di mana kita tahu kalau gula dicampur dengan air, maka gula akan tercampur dengan sempurna. Dan sirup. Perlu anak-anak tahu, sirup itu terbuat dari gula, perasa, dan air yang dicampur secara sempurna sehingga menghasilkan rasa yang enak. Contoh dari zat campuran heterogen ada air kopi dan air minyak. Mereka tidak akan bisa bersatu karena mereka merupakan zat yang berbeda. Selanjutnya yaitu perbedaan senyawa dan campuran. Pada senyawa terdiri atas dua atau lebih zat dan memiliki komposisi penyusunnya yang bervariasi, dibuat tanpa reaksi kimia. Sifat unsur penyusunnya masih tampak dan dipisahkan dengan cara fisika. Sedangkan pada campuran terdiri atas satu zat saja. Komposisi penyusunnya selalu tetap, dibuat melalui reaksi kimia.
Sifatnya sangat berbeda dengan penyusunnya dan dipisahkan dengan reaksi kimia. Sekarang anak-anak sudah tahu tentang zat campuran dan zat tunggal. Cukup. Nah, sudah di sini ya. Sudah kalian lihat di videonya. Bagaimana? Apa kalian sudah memahami tentang zat tunggal dan campuran? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan tentang zat campuran dan zat tunggal sebelum kita lanjut? Tidak. Tidak, oke, baiklah. Sekarang kita lanjut. Nah, anak-anak, setelah kegiatan ini nanti Ibu akan mengirimkan LKPD, lembar kerja kalian di grup WA. Nanti kalian isi setelah ini, kalian isi dan setelah selesai kalian foto dan kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Ya, kemudian sudah Ibu kirimkan kegiatan kalian berdiskusi kelompok tentang mengamati zat, kemudian kalian golongkan termasuk zat apa, termasuk unsur atau senyawa zat tersebut. Nah, perwakilan kelompok boleh mempresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Coba kelompok 1 siapa perwakilannya untuk mempresentasikan hasilnya? Hasil diskusi kelompok 1. Iya, kelompok siapa ini? Hasil diskusi kelompok 1. Nama Ya, zat kelompok air 1. senyawa, tembaga unsur, gula senyawa, perak unsur, garam senyawa, hidrogen unsur, besi unsur, asam cuka senyawa, oksigen unsur, emas unsur. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Hasilnya sudah cukup, benar semuanya. Kita lanjut di kelompok 2. Kelompok 2, kelompok siapa? Saya, Bu. Iya, kelompok Asila. Hasil diskusi kelompok 2. Air termasuk senyawa, tembaga termasuk unsur, gula termasuk senyawa, perak termasuk unsur, garam termasuk senyawa, hidrogen termasuk unsur, besi termasuk unsur, asam cuka termasuk senyawa, oksigen termasuk unsur, emas termasuk unsur. Ya, sudah? Sudah. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompoknya Asila sudah bisa menggolongkan zat yang ada di situ menjadi yang mana zat yang unsur dan mana yang senyawa. Kelompok Asila sudah bisa menggolongkannya. Terima kasih kelompok Asila. Iya, Bu. Nah, kemudian anak-anak, Ibu juga mempunyai tugas untuk kalian. Nah, nanti setelah ini kalian bersama orang tua kalian di rumah. Di sini perintahnya, ibumu pasti sering memasak untuk menyiapkan makanan, bukan? Apakah kamu bisa untuk membantu ibu menyiapkan makanan di rumah? Coba perhatikan saat ibumu memasak. Jika lebih jelas, kamu bisa bertanya bahan-bahan apa saja yang digunakan ibumu. Cermati bahan-bahan tersebut, kemudian termasuk zat tunggal atau zat campuran. Nah, bekerja samalah dengan ibumu terkait fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam masakan. Nah, di sini nanti ibu kirimkan tugasnya melalui WA group. Nanti setelah kalian selesai, kalian foto dan kirimkan melalui WhatsApp grup ibu ya hasilnya. Iya, Bu. Paham anak-anak? Paham. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini tentang tugas-tugasnya? Tidak.
Tidak. Baiklah, kalau tidak. Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Tentang iklan dan zat tunggal dan zat campuran. Iya, hari ini kita sudah mempelajari iklan, macam-macam bentuk iklan, dan zat tunggal dan campuran. Iya, bagus sekali. Terima kasih yang sudah menjawabnya. Anak-anak, nanti Ibu juga ada lembar evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup. Nanti setelah ini juga kalian akan mengerjakan lembar evaluasinya. Anak-anak di rumah selalu jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, makan yang banyak agar selalu sehat. Di pembelajaran selanjutnya kita akan bertemu kembali. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajari matematika untuk minggu depan. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Randi bisa dipimpin doanya. Ya, terima kasih Randi. Terima kasih anak-anak atas waktunya hari ini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.